Coba tadi yang bilang apa revisinya lebih banyak siapa? Hadir, Bu. Oh, Adit bener. Gimana Adit, gimana? Coba dijelasin. Karena kan di teks akademik itu bahasanya itu lebih formal dan formatnya itu harus sesuai dengan WIB gitu. Lalu kalau dengan teks non akademik itu kan lebih bebas gitu, lebih non formal bahasanya. Jadi kenapa saya bilang teks akademik genre makro itu bakal lebih banyak revisi, karena ya itu bahasanya itu terlalu formal. Itu aja sih menurut saya sih. Oke. Ya. Jadi kan tadi ditanya apa bedanya gitu ya. Bedanya dilihat dari kompleksitasnya mungkin ya Adit ya. Kompleksitas bahasa, aturan-aturannya gitu lebih banyak. Oke. Terima kasih. Terus Genta tadi ada yang mau disampaikan, Genta? Silakan. Kalau genre mikro, Bu, itu bisa berdiri sendiri ataupun digabungkan dengan genre makro. Oke. Ya, kalau dari pengertiannya ya, yang namanya mikro gitu, berarti kan kecil. Teks yang strukturnya itu kecil atau teks yang strukturnya itu sederhana gitu. Sementara kalau teks genre makro besar gitu ya, artinya dia dari struktur juga lebih kompleks, kemudian bisa terdiri atas beberapa teks mikro gitu. Mungkin teman-teman masih sedikit bingung ya terkait apa sih bedanya teks genre makro, teks genre mikro. Kita langsung masuk aja ke contohnya kali ya. Kalau misalnya teks genre mikro, itu yang biasa kita sebut di SMA, SMP, SD gitu ya. Dulu kita kenal ada teks narasi, deskripsi, persuasi, eksposisi gitu ya, eksplanasi. Nah, itu yang disebut teks genre mikro. Sementara kalau yang makro berarti bisa gabungan di antara teks-teks kecil itu. Teks-teks naratif, misalnya narasi, bisa kita gabungkan dengan prosedur, bisa kita gabungkan lagi dengan eksposisi atau eksplanasi. Nah, bentuk-bentuk gabungan itu yang disebut sebagai teks genre makro. Nah, contohnya apa teks genre makro? Di buku Pak Yunus juga sudah ada ya disebutkan di situ contoh teks genre makro, contoh yang paling sederhana, makalah. Teman-teman bikin makalah gitu ya, ada pendahuluan, pembahasan gitu ya. Sebelum di pembahasan, nanti di pendahuluan biasanya kan ada latar belakang penelitian atau latar belakang makalah. Berikutnya ada tujuan gitu kan. Habis itu ada rumusan gitu. Nah, rumusan itu kan bentuknya pertanyaan ya. Sebetulnya kalau bentuknya pertanyaan kan itu bukan teks yang tadi kalau di pendahuluan itu isinya latar belakang. Latar belakang itu bisa menceritakan, bisa menjelaskan. Jadi narasi bisa, terus ditambah eksplanasi bisa, gitu. Begitu nanti masuk ke rumusan masalah, kan bentuknya pertanyaan ya. Nah, pertanyaan itu kan tujuannya untuk mencari gitu ya. Pertanyaan kan bisa masuknya ke teks yang kalimat pertanyaan, interrogatif gitu, teks interrogatif, bertanya. Kemudian kalau teman-teman di penelitian atau di makalah itu ada yang namanya hipotesis. Hipotesis kan dugaan awal. Nah, dugaan awal kan sebetulnya itu adalah teks yang argumentatif gitu ya, yang berisi pendapat dulu dari si penulisnya gitu. Kemudian nanti di bagian teori, di teori itu ada eksplanasi bisa atau eksposisi gitu. Terus setelah di bagian teori nanti ada pembahasan. Di pembahasan itu juga berupa eksplanasi, explain, menjelaskan gitu kan. Dari teori, dari kasus, kemudian dibahas. Kemudian di bagian simpulan itu nanti ada teks, resume gitu ya, atau meringkas dari semua bagian awal sampai pembahasan gitu. Diringkas di bagian simpulan, kemudian biasanya ada saran. Nah, saran itu kan juga termasuk yang pendapat pribadi dari si penulis untuk masalah yang diteliti atau ditulisnya gitu. Nah, itu masuknya yang ke argumentasi gitu. Jadi, contoh sederhana dari teks genre makro itu salah satunya adalah makalah. Salah duanya ada skripsi, tesis, disertasi, berikutnya ada proposal gitu. Kalau di proposal kan juga sama ya. Ada beberapa teks yang digabungkan. Kalau di proposal penelitian atau di skripsi tesis itu kan juga ada prosedur pengambilan data, prosedur pengolahan data. Nah, berarti di
Teks akademik itu nanti bisa ada eksplanasi, eksposisi, prosedur gitu. Nah, gitu, itu contoh-contohnya. Termasuk juga teks ulasan buku ini. Bukan ini ya, minggu depan. Teks laporan buku atau teks ulasan buku kita pelajari di minggu depan, itu juga termasuk salah satu contoh teks makro. Kenapa? Karena nanti di teks akademik ulasan buku itu kan ada latar belakangnya, kemudian ada juga ringkasan bukunya. Ketika masuk ke ringkasan buku kan berarti kita menceritakan gitu. Menceritakan isi bukunya apa. Habis itu kita membahas positif negatif dari buku itu misalnya. Topiknya lengkap atau belum? Kurang teori apa? Misalnya di buku itu belum ada teori apa? Kelebihannya dari buku itu apa? Nah, itu kan berarti sudah masuk ke argumentasi eksposisi dari teman-teman. Jadi ketika nanti bikin ulasan buku, kalian bilang buku ini sudah lengkap, harus ada argumennya, gitu ya, harus ada alasannya, alasan yang mendukung, bisa disertai dengan data dan fakta. Contohnya, kalau di buku sebelumnya itu hanya membahas 2 teori, tapi kalau di buku yang ini membahas 5 teori sekaligus, gitu misalnya. Nah, itu kan jadi data kan, kenapa kamu bilang bukunya lebih lengkap daripada buku sebelumnya? Ya karena ada gitu. Itu contohnya beberapa teks genre makro. Kita masuk dulu ke PowerPoint-nya. Oke, jadi teman-teman disadari atau tidak, di kehidupan kita itu kita selalu berinteraksi, dan di dunia kita, di kehidupan kita selalu dikelilingi oleh yang namanya teks atau tulisan. Teman-teman buka buku, di situ ada tulisan gitu ya. Teman-teman baca pamflet di pinggir jalan atau baliho di pinggir jalan, di situ ada tulisan. Teman-teman buka Instagram, teman-teman buka media sosial lain, di situ banyak sekali tulisan gitu kan. Teman-teman mau bikin mie, dibungkus mie-nya juga ada tulisan gitu. Jadi memang di kehidupan kita tidak akan lepas dari tulisan-tulisan. Oke? Atau teks. Nah, teks ini kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Oleh karena itu penting buat kita dalam meningkatkan literasi dari mana gitu ya. Itu kan kemampuan membaca dan menulis untuk kemampuan berpikir kita gitu ya, kreativitas kita dan lain sebagainya. Nah, ini teks dalam arti yang sederhana, itu adalah bahasa yang digunakan untuk tujuan tertentu. Jadi kenapa sih kita perlu belajar baca, kenapa kita perlu belajar tulis, kenapa kita perlu memahami teks, perlu mengerti teks? Ya tujuannya supaya kita bisa menyampaikan pemikiran, menyampaikan perasaan gitu ya, untuk tujuan tertentu gitu. Kalau misalnya teman-teman jualan gitu ya, teman-teman butuh nggak metik teks atau kalimat-kalimat yang tujuannya itu menarik orang supaya membeli produk kita gitu. Nah, itu salah satu fungsinya. Jadi memang teks itu akan berkaitan erat dengan kehidupan kita, dan kita membutuhkan teks itu sebagai medium atau media untuk menyampaikan perasaan, pemikiran, dan ide-ide. Berikutnya, orientasi sebuah teks. Jadi kalau kita akan membuat suatu teks, kalau kita akan menuliskan suatu teks gitu ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, diantaranya 3 ini. Yang pertama, kepada siapa teks itu ditujukan, supaya kita tahu konteksnya gitu. Ini saya nulis teks ini tujuannya itu akan diberikan kepada dosen misalnya untuk mengumpulkan tugas. Nah, berarti kan bahasa yang akan digunakan itu juga akan berbeda dibandingkan kalau teman-teman tujuan pembuatan teksnya itu untuk anak-anak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau mengarang buku untuk anak gitu ya. Itu nanti juga akan berbeda kalau teman-teman mau mengarang buku untuk orang dewasa atau orang tua gitu. Nah, jadi siapa tujuannya, audiensnya siapa? Berikutnya yang kedua, untuk apa teks itu dibuat? Ya tadi tujuannya buat apa? Apakah untuk persuasi? Apakah untuk menghasut orang? Apakah untuk memberikan penjelasan atau informasi ke orang? Itu bahasanya kan juga akan berbeda. Teks yang dibuat juga akan berbeda. Berikutnya yang ketiga, bahasa seperti apa yang harus digunakan? Apakah pakai bahasa formal ataukah pakai bahasa yang santai gitu ya? Atau pakai bahasa gaul gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Berikutnya, teks berdasarkan tujuan. Jadi tujuan atau bentuk gitu ya.
Itu dibagi jadi teks genre mikro dan teks genre makro. Nanti teks genre mikro itu punya tujuan-tujuan tertentu, kayak misal argumentasi, berarti kan menyampaikan pendapat. Eksposisi itu juga untuk memaparkan sudut pandang seseorang. Berikutnya eksplanasi untuk menjelaskan. Sedangkan kalau teks genre makro biasanya tujuannya itu untuk tujuan yang lebih besar. Misalnya teks proposal, berarti digunakan untuk mengadakan atau mengajukan suatu permohonan terkait acara atau mungkin penelitian tertentu gitu. Dan lain sebagainya. Berikutnya kita masuk ke pembelajaran di perguruan tinggi, itu akan diarahkan pada penyusunan teks, tapi jenisnya itu teks yang akademik, atau biasanya orang nyebutnya karya tulis ilmiah, atau karya ilmiah gitu ya. Diartikan sebagai tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Dari pengertian ini kita udah bisa melihat nih salah satu ciri dari teks akademik atau teks ilmiah, yaitu di sini ada sistematis dan penggunaan bahasanya juga diperhatikan. Ini ada di buku Pak Yunus halaman 5-6, silakan dibaca. Saya menjelaskan secara singkat saja ya, teorinya lebih lengkapnya ada di buku beliau, dan kalau mau lebih lengkap lagi cari sumber yang lain. Nah, ini ada syarat minimal pembuatan karya tulis ilmiah. Yang pertama, menggunakan bahasa tulis sebagai media, yang namanya karya tulis gitu ya, bukan karya lisan. Jadinya harus pakai tulisan gitu. Harus pakai teks atau tulisan sebagai medianya. Kemudian yang kedua, membahas konsep ilmu pengetahuan. Jadi kalau yang namanya teks akademik itu membahasnya bidangnya ya bidang ilmu pengetahuan. Terkait bidang ilmu pengetahuannya seperti apa, nanti disesuaikan dengan latar belakang pendidikan kita. Kalau teman-teman RPL, ya mungkin yang akan dibahas ya terkait rekayasa perangkat lunak. Kalau misalnya saya bahasa Indonesia, ya fokus ke bahasa Indonesia atau ke sastra gitu. Berikutnya, yang ketiga, disusun secara sistematis. Jadi teman-teman perlu perhatikan kalau yang namanya karya ilmiah, karya tulis itu ada susunannya. Tidak bisa sembarangan kita ngarang, ya udah terserah tulis aja gitu. Apapun yang keluar dari otak kita ditulis, tidak. Tapi ada sistemnya, ada urutannya, ada sistematika penulisannya. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Yang keempat, dituangkan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi menggunakan sistem bahasa yang kita pakai. Kalau kita nulis karya ilmiahnya pakai bahasa Indonesia, ya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai dari kita cermati pemilihan katanya atau diksinya, ngecek nih apakah kata ini sudah baku atau belum, sudah efektif atau belum gitu ya. Itu bisa dengan bantuan KBBI. Kemudian untuk penulisan ejaan, tanda baca, kita bisa dibantu dengan PUEB gitu. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Kalau kita menulisnya atau menerbitkannya dalam bahasa Inggris, ya berarti kita harus menyesuaikan juga dengan tata bahasa gitu. Berikutnya, ini ciri karya tulis ilmiah. Kalau di buku Pak Yunus ada di halaman 6. Silakan nanti teman-teman dibuka dulu juga. Ada 5 ciri karya tulis ilmiah. Ciri itu berarti termasuk ke sifatnya ya, sifat karya tulis ilmiah secara umum. Yang pertama ada objektif, kedua faktual, ketiga sistematis, keempat metode, kelima cermat dan jujur. Yang pertama objektif. Objektif itu berarti memiliki objek. Jelas objeknya apa, jelas yang diamati apa, jelas yang dituliskan apa. Kemudian sebagai seorang peneliti, ketika menulis karya ilmiah juga perlu memberikan penjelasan atau ya tulisannya itu yang objektif, tidak sifatnya itu subjektif. Kalau subjektif itu kan memihak gitu ya. Nah, salah satunya nanti akan berimbas ke pemilihan kalimat atau pemilihan kata, teman-teman. Jadi di karya tulis ilmiah itu tidak boleh mencantumkan kata saya, kata peneliti, atau klausa saya sebagai peneliti gitu. Nah, jadi kata-kata yang seperti itu tidak perlu ada di karya ilmiah. Langsung saja ke objeknya. Apa yang diamati? Misalnya kalau kalian mengamati aplikasi tertentu gitu ya, berarti langsung saja aplikasi yang akan diobservasi pada penelitian ini adalah XX gitu, misalnya apa, sebutkan. Jangan sampai peneliti dalam penelitian ini akan mengobservasi suatu aplikasi, jangan kayak gitu. Jadi kata peneliti, kata saya, itu dibuang aja.
langsung ke objeknya apa, yang dibahas apa gitu, supaya tidak terkesan subjektif. Kemudian ketika memberi penilaian juga jangan subjektif. Misalnya kita meneliti, kita disponsori oleh perusahaan X, misalnya gitu ya. Nah, kita penilaiannya atau karya ilmiahnya tuh nanti hasilnya cenderung memihak ke sponsor kita. Nah, itu kan nggak boleh gitu. Itu yang disebut juga sebagai subjektif. Kalau memang nanti hasilnya banyak positifnya, ya nggak apa-apa dituliskan, tapi bukan berarti itu sebagai apa ya, kayak biar penelitiannya terkesan sukses, penelitiannya terkesan baik gitu ya, sehingga perlu kata-kata yang subjektif. Nah, itu yang tidak boleh gitu. Kalau memang kenyataannya lebih banyak positifnya, ya apa-apa dituliskan. Sekali lagi harus disertai dengan fakta dan data yang mendukung. Tapi bukan berarti itu sebagai alasan untuk memihak gitu ya. Berikutnya yang kedua, bersifat faktual. Faktual artinya berdasarkan fakta yang ada. Sesuatu yang kita tuliskan itu berdasarkan fakta, bisa diamati, bisa dibuktikan gitu ya. Jadi sifatnya empiris juga gitu. Berikutnya yang ketiga, ada sistematis. Tadi ya, ada sistematika dalam penulisannya. Baik itu pemilihan kata, pemilihan kalimat, penyusunan kalimat, maupun penyusunan sistematika urutan laporannya atau teks makronya gitu. Berikutnya yang keempat, bermetode. Artinya suatu karya ilmiah biasanya disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu atau langkah-langkah ilmiah tertentu. Dan biasanya juga didasari oleh teori tertentu. Jadi bukan teorinya tuh kita ngarang sendiri, kita menciptakan sendiri, tidak ya gitu. Bermetode itu dilihat dari teori yang kita pakai apa, langkah-langkah ilmiahnya sudah betul atau belum gitu ya. Terus ada tidak penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya yang bisa mendukung argumen kita atau bisa mendukung tulisan kita gitu. Berikutnya yang kelima, cermat dan jujur. Ini sebagai sikap atau sifat yang harus kita miliki juga sebagai penulis karya ilmiah gitu. Artinya ketika kita meneliti, seorang peneliti itu harus teliti, cermat gitu ya. Kemudian mengungkap sesuatu ya sedetail-detailnya, tetapi tetap perlu fokus. Jadi kadang di penelitian itu ada fokus penelitian. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya tidak terlalu luas penelitiannya. Tapi dalam fokus itu kita harus benar-benar jeli gitu. Kalau di bahasa misalnya fokus penelitian saya ke cerpen misalnya. Berarti ketika saya mengemukakan cerpen, ya saya harus lengkap datanya gitu, lengkap teorinya, dan secara cermat menilai cerpennya gitu. Kemudian jujur berkaitan dengan objektif tadi ya. Tidak boleh subjektif, tidak boleh memihak ke satu pihak tertentu, apalagi pihaknya yang mensponsori penelitian kita gitu ya. Itu nggak boleh. Ya kalau memang ada kekurangan ya disampaikan. Kalau memang penelitiannya atau observasinya itu gagal gitu ya, ya dituliskan. Dituliskannya apa? Ya dituliskan gagal karena beberapa alasan atau kondisi tertentu gitu. Jadi dalam pembahasannya juga dibahas mengapa penelitiannya gagal, apa yang menyebabkan gagal gitu. Kalau berhasil ya ditulis berhasil gitu. Keunggulannya apa dengan penelitian sebelumnya, apa bedanya dengan penelitian sebelumnya. Jangan sampai ternyata ini penelitiannya sama, hanya beda objeknya aja, beda observasinya aja, tempat observasinya beda. Tapi kalian bilangnya di penelitian kalian, penelitian ini adalah penelitian yang pertama gitu. Nah itu kan sudah tidak jujur ya. Artinya kalau memang kita terinspirasi dari penelitian lain, ya harus bilang gitu. Harus dicantumkan bahkan gitu. Oke, ini mulai diterapkan ya teman-teman. Jadi kalau kalian ada bikin makalah atau bikin apapun atau bikin presentasi gitu ya, kemudian kalian memaparkan teori dari sumber tertentu, ya harus dicantumkan gitu. Berikutnya, beberapa hal yang harus dimiliki insan akademis dalam menyusun teks karya ilmiah atau teks akademik. Jadi ini yang harus kita miliki. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan konsep keilmuan sesuai bidang yang dibahas. Artinya, jangan sampai kita sebagai seorang akademisi menulis sesuatu di luar kemampuan kita. Gitu. Nanti jatuhnya kan kayak nggak dipercaya gitu. Misalnya Genta. Genta ahlinya di bidang apa Genta? Kuliner?
Bisa Bu. Bisa, oke. Misalnya Genta itu fokus ke kuliner. Kuliner itu ada ilmunya loh teman-teman. Itu masuk ke teknik kan, teknik tata boga gitu kan. Kita boga. Nah, misalnya Genta, ya, misalnya Genta ahli di bidang kuliner, tapi Genta malah nulisnya tentang sejarah, bukan sejarah kuliner, tapi sejarah manusia purba misalnya. Kira-kira tulisan Genta akan dipercaya nggak sama teman-teman yang lain? Kan akan diragukan kan, kayak ini bener nggak sih nulisnya gitu? Kok dia bisa tahu sih gitu? Apa kita perlu langsung percaya begitu aja gitu? Kayaknya perlu di cross check lagi deh kan gitu. Nah, jadi kita sebagai peneliti itu ya harus menulis sesuatu yang sesuai dengan keilmuan kita. Kita punya ilmu apa, ya itu yang hendaknya kita tulis. Jangan sampai kita melebar. Kita nggak tahu politik, kita nulis tentang politik. Kita nggak tahu tentang ekonomi, kita nulis tentang ekonomi gitu. Dalam akademisi itu ada istilahnya spesialisasi gitu. Jadi kita memang ahli di bidang tertentu gitu. Kalau semua orang ahli di semua bidang, tidak ada orang yang akan saling menghargai teman-teman. Kalau Genta bisa semuanya, nanti Genta tidak bisa menghargai orang lain yang spesialisasinya berbeda gitu. Makanya kita perlu fokus ke bidang apa yang akan kita tulis gitu ya. Berikutnya yang kedua, memiliki rasa ingin tahu. Jadi kita sebagai peneliti, kenapa bisa memproduksi banyak penelitian ya karena sebetulnya kita tuh banyak ingin tahunya, banyak keponya istilahnya gitu ya. Tapi bukan kepo ke kehidupan orang ya, tapi kepo ke pemikiran tertentu atau teori tertentu. Ini bener nggak sih teorinya? Ini ada kasus seperti ini, kira-kira solusinya seperti apa ya? Nah itu kan berdasarkan rasa ingin tahu kita. Kita ingin memecahkan suatu masalah, kita ingin melihat lagi apakah teknik tertentu atau strategi tertentu bisa diterapkan gitu. Jadi otak kita kan berpikir terus, ini bener nggak sih gini. Nah apakah kita bisa langsung percaya atau kita perlu buktiin sendiri. Nah itu yang nanti jadi landasan kita melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, kita harus terbuka atas kritik dan saran. Teman-teman, jangan anti kritik, jangan anti saran ya. Walaupun mungkin kata-kata orang yang memberikan kritik atau saran kurang baik gitu ya, tetapi kita harus terbuka. Jadi diambil hal positifnya gitu. Dalam hal akademisi teman-teman, sangat wajar kalau antara ahli tertentu gitu ya, ahli A dengan ahli B itu berseberangan. Pendapat A dengan pendapat B berseberangan, teori A dengan teori B berseberangan. Itu hal wajar teman-teman. Kayak misal ya kalian ada yang suka mie, ada yang tidak suka mie, ada yang suka kesehatan, tidak suka makanan sehat misalnya gitu. Ada yang suka makanan sehat, ada yang tidak suka makanan sehat misalnya. Nah, itu kan juga wajar ya. Dalam hal akademisi juga begitu. Jadi kalau ada Profesor A mendebat pendapatnya Profesor B, itu jangan dijadiin gosip teman-teman. Itu wajar teman-teman. Terus kalau misalnya mungkin teman-teman pernah dengar di suatu sidang gitu ya, ada dosen A setuju dengan penelitiannya, ada dosen B menentang sekali penelitiannya, kan gitu ya, ada pro kontra seperti itu hal yang biasa dan memang kita harus terbuka atas berbagai kritik dan saran gitu. Ya kalau ada yang tidak setuju silakan, alasannya apa? Kalau ada yang setuju silakan, alasannya apa? Tinggal kita berpikir tuh, kita pikir yang mana yang akan kita ambil, yang mana yang akan kita terima, faktanya gitu ya, data yang mendukung yang mana, kemudian secara ilmiah yang paling benar yang mana gitu. Atau bisa juga kita yang mendengarkan teori-teori yang berseberangan itu membuat suatu teori baru, kombinasi dari beberapa teori. Nah itu juga jadi temuan baru gitu. Dan itu hal wajar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ada teori baru, ada hal baru, kritik baru, saran baru, itu nggak masalah gitu. Harus legowo. Berikutnya yang kelima, jujur atas segala yang diungkapkan. Tadi ya, harus jujur. Ya kalau gagal, ya bilang gagal. Alasannya apa gagalnya? Supaya penelitian selanjutnya kalau mau meneliti seperti itu atau menulis seperti itu tidak jadi gagal. Gitu. Berikutnya yang 6, objektif dalam penilaian terhadap masalah yang dikaji. Tadi ya, harus objektif. Ya sebisa mungkin kita objektif gitu. Walaupun mungkin ada sudut pandang tertentu yang kita ambil, tetapi kalimat yang kita ungkapkan atau fakta yang kita ungkapkan ya memang benar adanya gitu.
7, berorientasi ke masa depan. Artinya, kalau kita membuat tulisan, kalau kita membuat penelitian atau hal ilmiah kita lakukan, harapannya itu bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkannya itu bisa bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Gitu. Itu harapannya. Berikutnya, kita masuk ke ciri. Nah, ini cukup rumit, teman-teman. Ciri bahasa. Jadi mulai serius ya, ini serius. Ciri bahasa dalam teks akademik yang pertama, bahasanya harus taat asas. Artinya ejaannya, diksinya, susunan kalimat, paragraf, serta unsur makna atau ya makna yang terkandung dalam kalimat atau kata kita gitu ya, kata yang kita ungkapkan yaitu harus jelas gitu. Jangan sampai kita mengemukakan kata atau kalimat yang ambigu, belum jelas gitu. Kemudian paragraf. Ini saya sekalian kasih tahu aja ya teman-teman, kalau nulis paragraf ilmiah itu baiknya itu minimal 3 kalimat. Kenapa? Karena kalau kita lihat pengertian paragraf adalah ya, teks yang terdiri atas satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas gitu. Satu ide utama atau satu kalimat utama disertai beberapa itu kan pasti lebih dari satu. Jadi minimal kalau teman-teman bikin paragraf baiknya itu minimal 3. Ini udah minimal banget. Jangan sampai bikin paragraf itu cuma satu kalimat tapi panjang gitu. Mendingan itu dipotong-potong jadi 3 kalimat. Itu yang sering ditemukan kalau teman-teman nyusun proposal skripsi atau proposal disertasi atau tesis gitu ya. Kadang tidak memperhatikan itu, tapi baiknya memperhatikan itu. Terus ejaan, diksi, ejaan itu termasuk tanda baca ya. Tanda baca itu penting teman-teman. Ketika teman-teman salah tanda baca, nanti yang baca artikelnya atau baca tulisan teman-teman tuh akan ragu. Ini orang S1 tapi kok nulisnya kok nggak jelas ejaannya atau salah-salahnya banyak di bagian ejaan gitu. Nah berarti kan teman-teman kurang akademis ya sebetulnya gitu. Artinya ejaan itu bukan hanya dikuasai oleh orang bahasa, tapi semua orang yang menulis teks akademik baiknya sudah menguasai itu gitu. Mungkin kalau nanti kalian ada ahli bahasa atau dosen bahasa yang mengoreksi tulisan kalian, nanti mungkin kalian akan komen, ih salah koma aja kok salah sih, salah titik aja, salah spasi aja kok salah. Tapi memang begitu teman-teman, harus begitu. Jadi sorry kalau kedepannya saya mungkin cerewet, kayak misal non-fiksi, gabung atau pisah, atau pakai strip. Menurut kalian mungkin itu nggak penting, tapi menurut saya itu penting, karena ya itu keahlian saya gitu ya, melihat sesuatu yang nggak benar, kemudian kita harus mengingatkan gitu, ejaannya seperti apa, penulisannya seperti apa gitu. Oke, jadi mohon diterima ya kritik atau saran dari saya. Berikutnya yang kedua, titik pandang kebahasaan harus taat asas, ragam dan modus atau cara mengemukakan kata diri dan kata ganti diri. Ya tadi, kalau ada kata peneliti, kata saya, apalagi, itu nggak boleh di penelitian. Jadi langsung ke objeknya aja gitu. Terus kalau pakai kata mereka, misalnya saya di pendidikan gitu ya, saya mengamati mereka selama di kelas. Nah itu kan nggak boleh gitu. Jadi langsung aja, peserta didik diamati selama di kelas gitu. Peserta didik kan bukan kata ganti diri yang merujuk ke kayak mereka, saya gitu kan, bukan gitu. Tapi memang objeknya gitu. Jadi hati-hati menggunakan kata ganti saya, mereka, Anda gitu ya. Itu di karya ilmiah mendingan dihindari. Nggak usah ada juga boleh. Yang ketiga, penggunaan istilah ilmiah dan keilmuan berbeda dengan istilah umum ataupun sastra. Jadi teman-teman kalau menulis karya ilmiah ya sesuai dengan keilmuan teman-teman. Misalnya di RPL ada istilah bahasa coding atau di RPL ada istilah apa gitu ya. Itu memang umum digunakan gitu ya. Terus kalau di bahasa, misalnya di bahasa itu ada istilah linguistik, sintaksis, gramatikal gitu ya. Itu menjadi hal yang biasa kita gunakan dalam teks akademik. Kan teman-teman nggak pernah lihat kata kayak misal morfologi, sintaksis, argumentasi gitu ya di teks iklan kan. Sintaksis gitu, ada nggak pernah dengar nggak kata sintaksis di teks iklan? Nggak ada kan gitu ya, karena teks iklan salah satu yang bukan teks akademik gitu.
Tapi teks iklan kalau di bahasa itu bisa dianalisis kebahasaannya gitu. Secara akademis nanti ditampilkannya dalam teks penelitian gitu. Tapi kalau kita format ilmiah ya biasanya menggunakan hal-hal atau kata-kata yang ilmiah sesuai bidang yang kita teliti atau kita tuliskan. Yang keempat, menghindari bahasa yang usang, kolot atau basi. Jadi usahakan gunakan kata-kata yang memang sekarang masih dipakai. Jangan sampai kita pakai istilah-istilah zaman bahula gitu ya, atau zaman dulu. Atau misalnya ini kemarin tuh Pak Didin itu senior dosen bahasa, ada yang bilang jangan sampai di karya ilmiah itu ada kata geboy, asoy. Nah, asoy itu kan di zamannya Pak Didin ketika beliau masih muda gitu ya, itu menjadi kata yang unik, kayak sekarang mungkin baper gitu ya, atau slow gitu. Tapi kalau sekarang masih dipakai nggak asoy? Nah, itu kan juga kata yang tidak ilmiah juga gitu ya, diksinya perlu diganti gitu. Artinya ya kalau kita mau mengatakan suatu penelitian itu berjalan dengan baik atau suatu penelitiannya sangat lengkap, ya gunakan kata-kata atau diksi yang tepat gitu. Misalnya penelitian ini cukup kompleks atau penelitian ini perlu ketelitian gitu. Nah, itu kan lebih bisa diterima gitu ya. Berikutnya yang kelima, menghindari bahasa yang ekstrem, berlebihan dan haru. Jangan terlalu menggunakan kata-kata yang hiperbola, teman-teman. Supaya kelihatan penelitiannya keren, kalian menggunakan kata-kata yang berlebihan. Itu tidak boleh ya, biasa aja gitu. Tidak perlu ada hiperbola, tidak perlu menggunakan kata-kata yang ekstrim gitu ya. Dan haru itu ya yang mengandung kesedihan gitu ya, simpati buat orang yang membaca. Kan kita bukan acara ini ya, acara apa tuh? Yang di televisi yang sampai nangis-nangis. Oke, kita lanjut. Yang keenam, bahasa komunikasi yang disasar itu berkaitan ke pemikiran atau logika, bukan berdasarkan perasaan. Jadi yang kita pakai kalimatnya yaitu yang mengandung unsur kognitif atau logika, memancing pembaca, memancing kita untuk berpikir secara sistematis, bukan yang mengandung perasaan gitu ya, bukan yang mengandung emosi, mengandung keharuan dan lain sebagainya. Yang ketujuh, membatasi pemakaian kiasan. Jadi kalau memang mau pakai perumpamaan ya dibatasi, harus yang sesuai dengan konteks, jangan terlalu banyak gitu ya. Apalagi dengan peribahasa masak air biar matang gitu misalnya. Jangan seperti itu. Itu nggak ada di teks akademik, tuh nggak ada. Bahkan kalau meneliti sastra pun di paragrafnya, di penjelasannya atau diskusinya itu nggak ada perumpamaan-perumpamaan. Ya teks sastranya misalnya mengandung hiperbola gitu ya, atau mengandung kata kiasan. Ya itu sebagai lampiran aja yang akan dibahas. Tapi ketika membahas ya tetap pakai kata atau diksi yang ilmiah gitu. Berikutnya yang kedelapan, kalimat atau paragraf disusun dengan kepanjangan yang sedang. Tadi jangan sampai satu paragraf 5 baris tapi cuma satu kalimat, atau jangan sampai satu paragraf setengah halaman tapi cuma 2 kalimat atau 3 kalimat. Kan itu keterlaluan ya gitu kan. Kita membaca kalimat itu kan perlu jeda, perlu memahami, perlu ngambil napas gitu ya. Nah itu juga dipikirkan. Nah nanti berkaitan dengan ciri bahasa lain yang akan dijelaskan lebih detail berikutnya. Kalau di buku Pak Yunus itu ada di halaman 11 teman-teman, ada tabel gitu yang membedakan antara teks akademik dengan teks non-akademik. Oke, kita lihat dulu yang ini, kedudukan teks akademik. Yang pertama, dilihat dari tujuan penulisannya. Jadi, kenapa kita membuat teks akademik atau menulis teks akademik? Yang pertama, untuk memecahkan masalah tertentu. Terkadang, ya tadi, ada teori A, ada teori B. Mereka teori yang berseberangan. Terus kita sebagai generasi penerus harus percaya yang mana? Itu kan jadi bingung ya. Nah, perlu kita memecahkan masalah itu gitu. Jadi perlu dibahas teori A kelemahannya apa, teori B kelemahannya apa, kemudian kalau diterapkan sekarang bisa tidak hanya menggunakan salah satu atau justru perlu kombinasi keduanya. Atau biasanya untuk memecahkan masalah tertentu. Masalah tertentunya contohnya apa? Kalau ini tingkat stres.
tingkat stres pada mahasiswa. Nah, tingkat stres pada mahasiswa itu kan masalah ya. Kan katanya generasi penerusnya dimulai dari mahasiswa, kemudian adik-adik tingkatnya yang akan meneruskan lagi. Kalau mahasiswanya stres, itu kan akan menjadi hal yang tidak baik ya ke depannya gitu. Jadi itu masalah tuh, tingkat stres terhadap mahasiswa misalnya. Nah, itu perlu dipecahkan. Apa yang membuat mereka stres? Alasannya gitu ya, atau penyebabnya. Kemudian ada tidak solusi yang bisa ditawarkan atau solusi yang bisa dilakukan tuh apa? Treatmentnya apa? Kalian butuh apa sih biar nggak stres kan gitu ya? Nah, itu kan memecahkan masalah atau masalah yang lain. Kalau di RPL mungkin masalah yang sekarang lagi booming apa yang dibahas? Adakah pro kontra di keilmuan kalian? Tidak ada. Mungkin salah satu contohnya penyampaian teknologi ke masyarakat di daerah pelosok sih, Bu. Oke, berarti ini ya, literasi teknologi. Literasi teknologi bagi warga di wilayah 3T ya, terdalam, terpencil, terluar gitu ya. Oke, nah itu juga masalah tuh, nanti bisa diteliti kira-kira masalahnya apa sih, kenapa mereka tidak bisa menguasai teknologi. Kemudian kira-kira yang diusulkan saran kalian gitu ya, atau hal yang bisa kita cari solusinya, caranya apa gitu, itu bisa juga. Oke, terima kasih contohnya. Karena saya nggak ahli di bidang kalian, jadi nanti kalau saya tanya mohon dibantu ya, kalau contoh gitu atau kata-kata yang ada di RPL itu apa sih gitu. Berikutnya, tujuan penulisan teks akademik yang kedua, mencapai tujuan khusus. Jadi memang kadang kita membuat penelitian atau menulis teks itu karena ada tujuan khusus. Contohnya, tujuan khususnya, saya punya ide seperti ini. Saya ingin menyebarluaskannya. Nah, berarti kan ada tujuan khusus gitu ya. Kayak tadi misalnya Kalzi bilang teknologi belum sampai ke pelosok misalnya. Ya gampangnya kalau di daerah kita aja teknologi belum bisa dikuasai oleh orang-orang tua ya. Literasi teknologi untuk orang tua di kota gitu, itu juga masih kurang sepertinya gitu. Nah, misalnya tadi Kalzi punya tujuan khusus untuk melaksanakan pemerataan literasi teknologi. Nah, itu bisa tuh kita bikin penelitian itu dengan tujuan yang tadi. Kalau saya misalnya, saya tujuannya ingin menerapkan teori yang saya temukan atau menerapkan aplikasi pembelajaran yang saya temukan. Nah, itu kan berarti ada tujuan khusus yang ingin dicapai supaya teknologi saya, supaya aplikasi saya bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, itu bisa tuh kita menulis teks akademik gitu. Berikutnya yang C, untuk menambah pengetahuan, ilmu, dan konsep pengetahuan mengenai pokok penelitian. Jadi kenapa kita mau meneliti? Salah satunya kita ingin mencoba hal baru, kita ingin menekuni ilmu baru, dan realisasinya seperti apa? Ya ditulis menggunakan teks akademik atau dipublikasikan teks akademiknya ke seminar-seminar tertentu. Artinya kan kita sebelum menulis itu kita belajar dulu, memahami dulu, kemudian menerapkan dan mempublikasikan tulisan kita gitu. Ini beberapa tujuannya. Berikutnya tujuan yang D, disusun untuk membina kemampuan menulis ilmiah bagi penulisnya. Ya salah satu tujuan menulis teks akademik ya supaya kita terampil mengemukakan ide melalui tulisan. Berikutnya yang E, untuk membina kemampuan berpikir ilmiah. Tadi ya supaya otak kita tuh kerja terus. Kerjanya apa? Kerjanya berpikir. Memikirkan sesuatu secara ilmiah, secara logis, disertai dengan teori, terus metode yang sistematis gitu ya. Berikutnya, fungsi penulisan teks akademik atau karya ilmiah. Fungsinya yang pertama ada fungsi di pendidikan atau fungsi mendidik sebetulnya. Ya, mendidik untuk belajar menulis, belajar berpikir, dan belajar mempertanggungjawabkan apa yang kita tuliskan. Jadi kalau kalian menulis sesuatu, kalian harus siap mempertanggungjawabkannya. Mempertanggungjawabkannya gimana? Kalau ada orang yang bertanya, kalau ada saran, kalau ada kritik, kalian siap menanggapi itu. Kalau misalnya kalian mempublikasikannya di jurnal tertentu, kemudian ada yang meminta pertanggungjawaban, loh kok kamu mengutip dari buku saya tetapi tidak dituliskan sumber jelasnya, misalnya gitu ya.
Halo yang baru datang. Tadi keluar atau baru datang? Jadi gitu. Jadi hati-hati teman-teman ketika menulis karya ilmiah, ketika teman-teman menggunakan buku rujukan tertentu atau membaca sesuatu dari sumber tertentu harus dituliskan sumbernya. Jangan sampai ada orang lain yang menggugat tulisan kita. Pernah ya waktu itu ya? Teman-teman ingat nggak sih yang UGM kalau nggak salah? Tulisan anak UGM kalau nggak salah terkait apa gitu, dipuji-puji, tapi ternyata tulisannya itu berkaitan dengan tulisan seorang dosen lain atau orang lain yang lebih dewasa gitu. Itu dulu masih remaja, makanya dianggapnya tulisannya tuh bagus. Ingat nggak teman-teman itu? Atau kalian belum lahir? Nah itu baru kok kemarin. 2000 berapa ya? 2017-an kalau nggak salah. Itu dulu terkenalnya di Facebook kalau nggak salah tulisannya itu. Jadi dia menulis sesuatu gitu ya, bagus sekali tulisannya, kemudian dipuji oleh banyak orang, terus ada yang berkomentar gitu, kok ini mirip ya dengan tulisan ini dari orang lain gitu. Nah itu kemudian dipertanyakan kan, ya artinya ketika kita menulis kita harus tahu bahwa ada konsekuensi, artinya kita harus mempertanggungjawabkan tulisan kita kalau ada orang yang menggugat gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Terutama kalau yang berkaitan dengan pemenuhan gelar. Kayak misal teman-teman besok S1 pakai skripsi gitu misalnya. Skripsinya kan digunakan untuk meluluskan kalian dan memberikan gelar akademik ke kalian. Kalau sampai terindikasi plagiarisme dan ada orang yang menuntut, bisa saja gelar kita gitu ya, atau akademis kita itu dicabut atau dicoret gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Berikutnya yang kedua, fungsi penelitian sebagai sarana menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikannya dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya supaya kita terbiasa berpikir ilmiah, melakukan sesuatu secara ilmiah gitu ya. Itu untuk fungsi penelitian. Berikutnya yang ketiga, fungsi fungsional. Artinya teks akademik atau karya ilmiah itu sebagai alat membangun ilmu pengetahuan, sebagai tambahan bahan pustaka, artinya ketika kita baca banyak buku, kan pengetahuan kita jadi nambah gitu ya, menjadi tambahan teori untuk pengetahuan kita, kemudian untuk kepentingan praktis di lapangan dalam disiplin ilmu tertentu. Ketika kita membaca banyak teks akademik, kita menulis banyak teks akademik, harapannya kan ketika di lapangan ada suatu masalah, teori atau teks yang kita tuliskan itu bisa diaplikasikan di lapangan. Berikutnya, ini perbedaannya, ini yang banyak sekali poinnya teman-teman. Kalian udah baca belum di buku Pak Yunus? Belum? Nanti saya sedikit lebih cepat ya teman-teman menjelaskannya. Atau baiknya sih teman-teman baca dulu gitu, nanti tinggal ya kita cari contohnya atau kita langsung diskusi gitu. Ini ada 13 poin rasanya, 14 malah. Ada 14 poin perbedaan antara teks akademik dengan non-akademik. Menurut Wiratno dan kawan-kawan dalam Abidin, bahasa karya tulis itu berbeda dengan bahasa karya non-ilmiah. Kalau non-ilmiah itu ya yang kayak cerpen, novel, sastra gitu ya. Lagu itu termasuk yang non-akademik. Berikutnya ini perbedaannya, poin yang pertama, teks akademik itu struktur kalimatnya sederhana. Sedangkan non-akademik struktur kalimatnya bisa rumit. Gitu istilahnya. Kalau menurut Halliday gitu ya, kalimat simplex itu merupakan kalimat yang menjadi favorit dalam penulisan teks akademik. Kalau teman-teman pernah baca novel, pernah baca naskah drama gitu ya, itu kan kalimatnya bisa saja panjang-panjang gitu ya. Terus di teks novel atau cerpen juga biasanya kan banyak kalimat penjelasan gitu. Nah itu kan penjelasan terhadap suatu kejadian itu bisa panjang sekali gitu. Kalimatnya juga rumit, ada kalimat yang pakai anak kalimat, induk kalimat gitu ya, artinya kalimatnya itu kompleks gitu. Kemudian kalau di teks akademik, baiknya struktur kalimatnya itu sederhana. Struktur yang sederhana itu seperti apa? Minimal terdiri atas subjek dan predikat. Jadi keterangan misalnya ya keterangan cukup satu gitu. Tapi kalau di teks non akademik kadang kan keterangannya lebih dari satu gitu ya. Bla 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 koma, bla 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 koma, bla bla koma gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu termasuk struktur yang kalimat yang rumit kalau di non akademik. Sementara kalau di teks akademik ya yang penting ada subjek, ada predikat gitu.
keterangan boleh, objek boleh, terus apa lagi? Kalzi, ada yang mau ditanyain? Mungkin kalau sebenarnya ini sih Bu, kan kalau misalnya di akademik itu sederhana dan di akademik itu rumit. Tapi kenapa Bu, mungkin saya ini mah sebagai mahasiswa, kenapa kalau misalnya membaca teks non akademik itu lebih mudah gitu Bu rasanya dibanding membaca teks akademik? Iyalah. Mungkin begitu sih. Ya, karena teks non akademik itu lebih berkaitan dengan kehidupan kita secara nyata dan itu disampaikan dengan bahasa yang rileks, artinya ya masalahnya dekat dengan kehidupan kita gitu ya. Kita membacanya juga rileks. Kalau kita baca teks akademik jurnal deh misalnya, kalian kan udah kayak, wih pakai bahasa Inggris gitu. Atau wih bahasannya tentang ini gitu. Kayaknya berat nih gitu. Lihat judulnya aja kalian sudah punya banyak pikiran kan. Itu juga yang mempengaruhi. Jadi psikologis kita sebagai seorang pembaca, kemudian kalimat-kalimat atau kata-kata yang diungkapkan di teks non akademik biasanya kan mudah dipahami ya. Maksudnya itu kata-kata yang biasa kita gunakan sehari-hari. Sementara kalau teks akademik atau ilmiah, karena bahasanya mungkin kesannya kaku, jadi kita menerimanya juga rada berat gitu. Tapi sebetulnya ya kalau dibaca dengan seksama butuh konsentrasi gitu ya, memang untuk teks akademik ya insya Allah tetap bisa sih. Itu penjelasan dari saya. Kalau menurut saya Kalzi semoga bisa diterima. Iya, kalian belum baca judulnya, cuma lihat penampilannya dalam bahasa Inggris, terus penulisnya prof siapa, wah gitu kan, langsung. Begitu baca judulnya tambah-tambah, nggak mau lanjutin. Gitu. Tapi kalau baca teks yang non akademik, contohnya teks gosip, judulnya aja udah menarik ya. Oke lanjut, ini selingan aja. Intinya sebetulnya bukan dari panjangnya kalimat juga, tapi yang penting kalau di struktur teks akademik itu ada subjek predikatnya dulu gitu. Jadi kalimatnya simple, mudah dipahami harusnya gitu. Tapi karena pembahasannya berat ya jadinya sulit dipahami juga gitu. Yang kedua, padat informasi. Kalau di teks non akademik itu tidak padat informasi. Artinya kalau di teks non akademik itu banyak hal yang ingin disampaikan, mulai dari hal yang nggak penting sampai hal yang penting. Tapi kalau di teks akademik yang disampaikan itu ya yang memang berkaitan dengan penelitian kita atau topik bahasan kita gitu. Yang remeh-temeh itu tidak perlu dibahas gitu, atau menggunakan kata-kata yang nggak perlu gitu ya, itu juga dihindari gitu. Contohnya, nah ini kalau contoh di buku Pak Yunus gitu ya, intinya kita perlu mengubah kalimatnya menjadi lebih simpel gitu, supaya intinya tetap bisa diterima, tetapi kalimatnya ya nggak terlalu ribet gitu. Contohnya di sini, variabel kemampuan membaca, sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan secara mendalam, yang dibuktikan dengan kesanggupannya menceritakan kembali isi bacaan. Titik. Nah, sebetulnya yang ditebalkan itu teman-teman, itu bisa aja dihilangkan. Kenapa? Karena kalau penelitian, ya memang variabel yang akan dibahas, ya yang akan ada di penelitian ini aja, yang di penelitian lain nggak dibahas teman-teman gitu. Jadi sebetulnya ini sebagai keterangan tambahan. Kalau teman-teman ingat di SMA dulu pernah ada koma aposisi, pernah ingat nggak? Pernah dengar nggak? Koma aposisi itu yang misalnya contoh sederhana, Jokowi koma, Presiden RI koma gitu. Nah itu koma aposisi. Jadi itu salah satu ciri keterangan tambahan. Sama di sini, ini juga boleh pakai koma nih. Setelah kata membaca di koma, setelah kata ini di koma. Nah itu jadi koma aposisi. Kalau koma aposisi itu strukturnya sebagai keterangan tambahan. Keterangan tambahan artinya boleh ada, boleh enggak. Kalau memang merasa nggak perlu dan malah bikin ribet, dihilangin aja nggak apa-apa. Gitu. Berikutnya yang ini juga nih. Membaca adalah aktivitas yang dilakukan seseorang pembaca, ya jelas ya, untuk memahami makna yang terkandung dalam sebuah wacana yang dibaca. Ini kan tadi sudah jelas ya, aktivitas yang dijelaskan itu membaca. Terus yang ditebalkan ini rasanya bisa dihapus aja teman-teman. Jadi membaca adalah aktivitas pembaca untuk memahami makna dalam sebuah wacana. Udah selesai gitu. Jadi yang ditebalkan ini sepertinya bisa dihilangkan saja dan tidak akan mengubah makna.
tidak akan mengganggu maknanya jadi beda gitu ya kalau dihilangin, itu tuh enggak gitu. Coba nanti diperhatikan lagi contohnya. Kita lanjut ke poin berikutnya karena masih banyak. Padat kata leksikal, padat kata struktural. Kalau yang di sini yang dimaksud kata leksikal itu kata yang punya inti, punya fokus. Sementara kata struktural itu kata yang sifatnya hanya menjadi penjelas, tambahan gitu ya. Contohnya ada konjungsi, preposisi gitu. Nah, kata-kata leksikalnya itu harus lebih banyak dibandingkan kata-kata strukturalnya. Jadi kata leksikalnya harus mendominasi. Ini yang ditebalkan, ini kata-kata yang struktural. Untuk dan gitu ya, yaitu, terus ada dan lagi gitu. Nah, kalau bisa kalimatnya itu jangan terlalu banyak mengandung konjungsi, jangan terlalu banyak mengandung preposisi gitu ya. Supaya kalimatnya tadi jadinya simple. Kalau kalimat yang kayak gini coba dibaca nih. Ada yang, dan, yaitu, gitu. Terus penjelasan lagi. Itu kan cukup kompleks ya kalimatnya gitu. Takutnya topik bahasan kita sudah berat, kalimatnya kompleks, jadi tidak bisa diterima dengan baik oleh pembaca gitu. Oke, lanjut. Yang keempat, memanfaatkan nominalisasi. Ya. Ini nanti akan berkaitan dengan poin kelima, teman-teman. Jadi dalam teks akademik biasanya lebih banyak menggunakan kalimat yang mengandung unsur benda atau nominalisasi. Jadi kata-katanya itu dibikin nomina. Contohnya ada verba, adjektiva gitu ya, ada adverb dan lain-lain. Biasanya bisa kita ubah jadi kata benda aja. Langsung contoh kalimat ya, biar lebih paham ya. Contoh kalimatnya, meningkatkan kemampuan membaca dapat dilakukan melalui kegiatan membiasakan olah mental selama membaca. Kegiatan membiasakan. Terus di bagian awal ada meningkatkan. Ini kan verba ya. Perbaikannya bisa kita perbaiki dengan kalimat yang di bawah ini. Peningkatan kemampuan membaca dapat dilakukan melalui pembiasaan olah mental selama membaca. Toh makna yang ingin disampaikan sama, tetapi kalimatnya menjadi lebih ringkas, kalimatnya menjadi mudah dipahami gitu. Jadi bukan meningkatkan, tapi peningkatan kemampuan membaca gitu. Oke, berikutnya nanti mohon dibaca lagi ya untuk memahami lebih lanjut. Di bagian yang kedua, menganalisis dua rata digunakan untuk menguji perbedaan kemampuan. Menganalisis itu verba kan. Ternyata bisa kita ubah jadi nomina. Penganalisisan, kan artinya kegiatan menganalisis juga sama gitu ya. Gitu. Nah, ini lebih disarankan menggunakan nominalisasi supaya topik atau hal yang disampaikan itu lebih jelas, lebih padat gitu. Ini berkaitan dengan poin yang kelima. Nah, ini pakai istilah-istilah kebahasaan ya, mohon maaf mungkin sedikit susah dipahami. Memanfaatkan metafora gramatika sehingga ungkapannya menjadi inkongruen. Inkongruen itu maknanya itu tidak wajar. Sementara kalau metafora gramatika itu artinya kita mengungkapkan sesuatu dengan cara yang lain gitu. Itu bahasa sederhananya. Kalau bahasa teoritisnya itu ada di buku Pak Yunus, silahkan dibaca sendiri ya. Ada yang sudah dapat buku Pak Yunus? Ada yang sudah bisa membuka buku Pak Yunus? Belum, Bu. Belum, oke. Malah salah Ya, datang. nanti kalau mau, kenapa? Udah beli tapi salah datang, Bu. Salah datang? Gitu. Ketipu, Bu. Oh ya udah. Ya, nanti dibaca ya teman-teman bagi yang sudah punya gitu ya. Kalau di buku Pak Yunus itu pengertian teoritisnya. Silakan dibaca sendiri. Pokoknya itu rumit. Ini kita pakai yang sederhana aja. Metafora gramatika itu artinya penyampaian kalimat yang tidak sesuai gitu. Contohnya kalau kita mau menyampaikan kondisi, perasaan, itu kan pakai adjektiva gitu ya, pakai kata sifat. Kalau kita mau menyampaikan proses, itu harusnya pakai verba. Tapi dalam karya ilmiah, itu biasanya verba, adjektiva gitu ya, itu justru diubah semua ke dalam bentuk nomina. Kenapa? Alasannya karena poin keempat tadi. Karena lebih baik menggunakan nominalisasi untuk memadatkan informasi gitu. Udah langsung contohnya aja ya teman-teman ya.
Contohnya, kita mau bikin kalimat yang di atas ini. Kecerdasan anak dapat terhambat berkembang sebab gitu. Kecerdasan anak dapat terhambat berkembang sebab demam tinggi menyerang. Itu kan verba semua ya, teman-teman. Nanti bisa saja ini predikatnya yang mana jadi kebingungan. Apakah terhambat berkembang atau terhambat aja atau berkembang gitu. Kemudian kalimat yang kedua, neuron di otak akan mengalami beberapa kerusakan. Kalimat yang ketiga, kecerdasan anak pun akan menurun. Nah, kalimat yang seperti ini sebetulnya bisa disederhanakan menjadi satu kalimat yang padat dengan inti yang sama gitu. Jadi hal-hal yang tidak perlu langsung aja diganti atau diubah struktur kalimatnya gitu. Serangan demam tinggi dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan otak anak dan penurunan kecerdasan. Kan intinya itu. Kan intinya pengen bilang bahwa kalau neuronnya mengalami kerusakan atau di otak ada kerusakan gitu ya, itu yang terhambat apanya? Ya terhambat perkembangannya dan kecerdasannya gitu. Makanya yang difokuskan itu yang di perkembangan otak anak dan penurunan kecerdasan gitu. Ini poin 4 dan 5. Antara kalimat inkongruen dan tadi metafora gramatikal. Intinya adalah kebanyakan semuanya itu diekspresikan dalam nomina. Contohnya ini, beliau merumuskan teori tersebut berdasarkan kegiatan mengobservasi. Di dalam kalimat ilmiah itu kan nggak boleh ada subjek pelakunya ya. Saya, beliau, peneliti itu nggak boleh. Jadi mendingan dibuang aja beliaunya. Merumuskan bisa diganti dengan yang nomina gitu ya, atau yang pasif gitu. Jadi kalimat dalam teks akademik lebih banyak kalimatnya pasif, teman-teman. Contohnya, teori tersebut dirumuskan berdasarkan observasi. Sorry, ini bukan nomina, yang ini verba. Tapi ini maksudnya verba pasif. Jadi kalimatnya diubah ke pasif, jangan terlalu banyak kalimat aktif. Karena kalau kalimat aktif kan butuh subjeknya. Sementara di teks akademik nggak butuh subjeknya. Butuhnya ya apa yang dibahas. Itu yang menjadi subjek tapi bukan manusia. Contohnya di sini kan yang dibahas teori ya, berarti langsung aja. Teori itu menjadi subjek tapi bukan subjek orang atau manusia. Jadi boleh. Teori tersebut dirumuskan berdasarkan observasi gitu. Jadi mengobservasinya tidak perlu gitu. Kalau mengobservasi nanti butuh subjek gitu. Jadinya langsung aja ke bentuk nomina observasi. Berikutnya contoh yang kedua, agar penelitian ini menjadi penelitian yang sempurna, koma, diingat-ingat kalau ada keterangan di bagian awal, ada konjungsi subordinatif, terus diikuti koma ya, ini anak kalimat di awal kalimat. Diupayakan dengan tindak lanjut berupa merevisi produk yang dihasilkan. Nah, kalimat di sini ada kata sempurna gitu kan. Penelitian yang sempurna. Sempurna itu kan adjektif, kata sifat. Merevisi verba. Bisa kita ubah kalimatnya supaya lebih pendek juga. Kan agar penelitian ini menjadi penelitian yang sempurna, itu kita ubah penyempurnaan. Gitu. Penyempurnaan penelitian ini, atau penelitian diupayakan dengan tindak lanjut berupa perevisian produk yang dihasilkan. Di sini nanti titik, di sini titik ya. Terus tindak ini i-nya kebanyakan, sorry. Begitu teman-teman, kira-kira gambarannya kayak gitu. Intinya kalimatnya sederhana aja tapi sudah mencakup intinya. Kemudian hati-hati jangan pakai subjek peneliti. Terus kalimat yang aktif diperhatikan bisa tidak diterima kalimat aktifnya. Kalau bisa diterima nggak apa-apa. Tapi kalau membutuhkan subjek orang, mendingan dibikin ke kalimat pasif gitu. Terus pakai nominalisasi. Kita lanjut ke yang keenam, memanfaatkan istilah teknis. Ya, istilah teknis itu ya berarti yang berkaitan dengan kata khusus. Tadi bidang ilmu kita apa? Nah, itu boleh pakai kata-kata khusus di bidang ilmu kita. Contohnya kalau di kedokteran ada kata transplantasi, amputasi, diagnosis, injeksi, dan lain-lain. Tapi kan kalau di kuliner, kalau Genta bikin teks kuliner kan nggak ada ya. Amputasi sosis itu, masukkan ke dalam adonan, kan nggak ada ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan, artinya istilah khususnya itu ya harus sesuai dengan keilmuan kita ya yang memang dibutuhkan di teks akademik kita. Lanjut ya. Yang ketujuh, bersifat taksonomik dan abstrak. Jadi kalau di teks penelitian
itu sebetulnya kan kita mengamati sesuatu yang sudah real, tapi dituliskan. Nah, proses mengamati itu hal empiris, nyata, bisa dibuktikan. Itu yang konkret. Tapi kalau kita bikin teks akademik, kita nulisin kejadian itu dalam kata-kata, dalam kalimat. Nah, itu yang disebut sebagai mengabstraksi. Membuat sesuatu yang real malah jadi abstrak dalam bentuk tulisan. Gitu. Itu yang disebut sebagai teks akademik, itu sebetulnya sifatnya abstrak. Karena disampaikan dalam kata-kata, bukan kejadian, gambaran kejadiannya. Gitu. Jadi kalau kita mau mengkonstruksi hal yang abstrak itu ya harus membaca semua tulisannya, gitu. Nggak bisa cuma dari satu kalimat kita dapetin gambaran kejadiannya. Gitu. Terus ini penjelasannya. Objek penelitian tersaji dalam bentuk pemaparan bersifat duniawi dengan bahasa sehari-hari, tapi kemudian disampaikan dalam penyusunan ilmiah, bahasanya itu sistematis, terus dengan bahasa yang teknis gitu ya, atau bersifat klasifikasi. Artinya ada pengelompokan terkadang di teks akademik kita. Pengalaman dunia nyata kemudian diabstraksi atau dipandang dari segi teori, dan proses ini disebut sebagai proses mengabstraksi atau memahami dan menginterpretasikan realitas menjadi sesuatu yang abstrak gitu. Berikutnya yang ke-8, memanfaatkan pengacuan esfora. Pengacuan esfora itu generalisasi, hanya ditujukan kepada substansi yang berada di dalam kelompok nomina yang dimaksud. Jadi penelitian kita menggunakan pengacuan yang sifatnya itu spesifik tapi general gitu. Contohnya yang ini. Penyakit demam tinggi periksia dalam kurung yang menyerang beberapa balita. Jadi dalam penelitian ini periksia yang dimaksud itu hanya yang menyerang balita aja gitu. Jadi nanti dalam pembahasan berikutnya kalau tidak disebut, ya berarti sudah jelas demam tingginya yang menyerang balita aja gitu. Jadi ada pengeneralisasian gitu ya di teks akademiknya. Contoh yang lain, misalnya teks akademik pendidikan. Guru kreatif di sekolah tersebut merupakan guru yang menggunakan aplikasi bla 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 misalnya gitu. Aplikasi terbaru misalnya gitu. Nah, guru kreatif nanti kalau disebut lagi di kalimat berikutnya, ya berarti yang dimaksud di penelitian itu adalah guru yang diteliti di sekolah itu, bukan guru-guru secara nasional gitu. Jadi kalau ada penyebutan guru-guru melakukan observasi selama di kelas misalnya gitu, ya berarti guru di sekolah itu aja, di dalam konteks penelitian, bukan guru secara umum yang lebih luas. Berikutnya, memanfaatkan proses relasional identifikatif dan relasional atributif. Bingung nggak? Kalau yang namanya identifikatif berarti ada kalimat yang menggunakan predikatnya itu predikat identifikatif. Istilahnya menjelaskan. Ada kalimat menjelaskan atau identifikatif, ada juga kalimat yang sebagai penjelas. Kalau yang kalimat memberikan identifikasi, contohnya ada kata adalah, yaitu, merupakan, ialah, gitu. Itu kan menjelaskan sesuatu, mengidentifikasi sesuatu. Sementara kalau proses relasional atributif, itu menggunakan kata atau kalimat yang fungsinya itu sebagai tambahan penjelasan. Istilahnya kalau kalian kenalnya dulu kan ada kalimat utama, ada kalimat penjelas, gitu ya. Nah, yang atributif itu kalimat penjelas. Ini gampangnya. Dilanjut dulu. 10. Bersifat monologis. Banyak memakai kalimat indikatif deklaratif. Ini yang akademis sebelah kiri ya. Bersifat monologis, teks akademik memberikan informasi kepada pembaca secara satu arah. Jadi komunikasi dalam teks akademik itu satu arah. Ya penulisnya memberikan info kepada pembaca. Udah itu aja. Tidak dialogis. Kalau dialogis kan kalau saya tanya ke Genta, Genta jawab. Atau saya tanya ke Kalzi, Kalzi jawab gitu. Itu dialogis. Tapi kalau kalian baca koran atau baca teks akademik, itu kan lebih ke monologis. Berikutnya, teks akademik tidak meminta pembaca untuk melakukan sesuatu. Jadi kita tidak diminta untuk melakukan sesuatu, tapi hanya memahami aja. Berikutnya yang poin ketiga, kalimatnya indikatif deklaratif. Artinya ya kalimatnya itu hanya deklaratif, memberikan penjelasan gitu. Oke, yang
yang teks non-akademik dibaca sendiri ya, intinya bisa bersifat dialogis, bisa memberikan informasi juga. Gitu. Yang ke-11, memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan persoalan. Iya, tadi ya sudah dibahas juga, intinya supaya tidak ada subjek peneliti yang berupa manusia, kalimatnya lebih baik dibuat ke bentuk pasif. Kecuali kalimat aktifnya memang bisa tidak menghadirkan subjek peneliti, bisa boleh digunakan gitu. Ini dibaca lagi aja nanti, silakan kita lanjut. Contohnya, berdasarkan pendapat para ahli di atas, koma, jadi kalau ada berdasarkan pakai koma ya, berdasarkan bla bla bla, koma, disimpulkan itu kan verba pasif, bahwa berolahraga dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, ini kalimat yang benar yang atas. Sedangkan kalimat yang bawah, kalau pakai kata menyimpulkan, ini aktif. Kalau menyimpulkan kan harus ada siapa yang menyimpulkan, penulis. Nah, padahal kalimat akademis atau teks akademis, teks artikel ilmiah tidak perlu menggunakan subjek peneliti. Gitu. Makanya mendingan pakai yang pasif kalau ada kayak gini nih. Kita lanjut, 12 seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor itu berarti kalimat yang tidak lengkap. Ini rasanya nanti nyambung sama poin ke-13. Oke. Artinya kan kalau minimal kalimat yang efektif itu terdiri atas subjek dan predikat. Kalau cuma subjek aja atau predikat aja, itu yang disebut kalimatnya minor. Artinya kalimatnya nggak lengkap. Terus kalimat minor itu bisa membuat kita itu tidak bisa menangkap intinya gitu. Jadi intinya kalimat tuh belum tersampaikan dengan baik. Contohnya, keterampilan membaca dibutuhkan siswa. Sangat penting. Itu kalimat keduanya cuma kata sangat penting. Apanya yang sangat penting? Kan kita masih bertanya-tanya ya. Artinya tidak ada kohesinya, tidak ada hubungannya antara kalimat satu dengan kalimat dua. Nyambungnya di sebelah mana? Nah, itu dipertanyakan. Oleh karena itu perlu ada beberapa kata atau ya klausa yang bisa melengkapi di situ. Kalau sangat penting itu kan baru predikat. Jadi perlu kita kasih subjek. Subjeknya apa? Yang dibahas apa? Keterampilan membaca. Tapi biar kalimatnya atau kata-katanya tidak berulang, bisa diganti pakai keterampilan ini sangat penting. Ininya merujuk ke kalimat satu, keterampilan membaca. Gitu. Oke, nanti kalau udah nulis kalimat, mungkin teman-teman baru sadar yang ini. Sekarang teorinya mungkin rada pusing. Yang ke-13 harusnya tidak mengandung kalimat tak gramatik. Tak gramatik artinya mengandung kelebihan atau kekurangan unsur tertentu. Kalau yang tadi minor, itu juga termasuk tidak gramatik gitu ya. Artinya ada yang kurang atau ada yang lebih. Kalau yang lebih biasanya kan istilahnya tuh kalau dulu kalimat yang mengandung kata-kata boros atau berlebihan gitu. Contohnya, yang pertama, rendahnya kemampuan membaca itu subjek. Adanya kesalahan dalam pembelajaran di sekolah. Kenapa gitu? Rendahnya kemampuan membaca terus kenapa gitu kan? Itu belum ada predikatnya teman-teman. Jadi perlu ditambah predikat misalnya. Rendahnya kemampuan membaca disebabkan gitu. Disebabkan adanya kesalahan dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua, para guru. Para guru harusnya apa? Para guru diharuskan mempelajari dan mereka harus pula mempraktikkan metode tersebut. Oke, yang di sini ini kalimat majemuk setara. Pernah dengar? Ada konjungsi dan di situ. Di sini ada kata para guru, terus kata mereka. Merekanya itu merujuk kepada para guru. Jadi subjeknya double. Kalau di kalimat majemuk setara, subjeknya sama, bisa dipakai salah satu aja gitu. Dan dipakainya biasanya yang di depan kan. Para guru diharuskan mempelajari dan mempraktikkan metode tersebut. Gitu. Jadi yang merah-merah di bagian kedua ini, subjek kedua dihapus aja. Oh, terus ada ini. Di kalimat yang terakhir, ini bukan kalimat ilmiah, ini kalimat yang umum, kalimat komunikasi aja. Saya membantu memetik buah. Saya membantu, saya subjeknya, membantunya predikat. Memetik predikat lagi, buah objeknya. Jadi di contoh yang terakhir ini, itu predikatnya ada 2, gitu. Kalau mau kalimatnya lebih baik, bisa
diubah kalimatnya atau ditambahi kata-kata tertentu. Saya membantu siapa? Membantu ayah gitu, untuk memetik buah. Nah, kalimatnya jadi lebih efektif. Bisa dipahami? Pusing ya, sabar ya. Yang ke-18, teks yang tergolong genre faktual. Jadi pakai kalimat, kata-kata yang menunjukkan bahwa teks kita itu yang berdasarkan fakta, bukan fiksi, bukan imajinasi. Disusun berdasarkan kenyataan yang empiris. Oke, udah selesai. Intinya jangan pakai kalimat hiperbolis, jangan pakai kalimat kiasan terlalu banyak gitu ya, jangan sok nyastra di karya ilmiah. Ya, karya ilmiah memang tempatnya kita untuk berpikir ilmiah, jangan nyastra ya. Oke, gitu saja. Ya, teorinya itu alhamdulillah sudah selesai teorinya.